Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, pada video kali ini, kami akan mereview artikel yang berjudul Isolasi Senyawa Aktif Anti Jamur Fusarium Oxysporum Seclet dari Daun Cengkeh. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok S1 yang beranggotakan Aina Anasta Indraswari, Sri Wahyuni, Herdwi Noviani, dan Prananda Hamidah. Baiklah, yang pertama kita akan membahas tentang tujuan review. Tujuan dari review artikel ini yaitu untuk memberikan gambaran tentang hasil analisis minyak atsiri menggunakan instrumen GCMS atau kromatografi gas spektroskopi massa maupun dengan reaksi semprot pada identifikasi dengan KLT dari 4 artikel. Yang kedua, tujuan dari review ini untuk memenuhi tugas praktikum kimia bahan alam dan penemuan obat. Yang selanjutnya ada metode review. Yang pertama, literatur yang diperoleh melalui Google Scholar dan Science Direct dengan tema yang relevan yaitu isolasi dan identifikasi minyak atsiri dengan KLT serta instrumen kromatografi gas massa. Yang kedua, diperoleh 4 artikel, yakni 1 artikel acuan dan 3 artikel pendukung. Dengan kriteria inklusi, tema sesuai batas pencarian 5-10 tahun terakhir. Untuk kriteria eksklusi, dengan tema selain isolasi dan identifikasi minyak atsiri di luar 10 tahun terakhir. Selanjutnya, pembahasan hasil. Dari artikel utama oleh Carlina dan kawan-kawan, hal pertama yang dilakukan yaitu ekstraksi simplicia daun cengkeh dengan metode sokretasi secara bertingkat, menggunakan pelarut N-heksan, etil asetat, dan metanol. Selanjutnya, ekstrak yang didapatkan akan dilakukan penyulingan, sehingga nantinya diperoleh minyak atsiri. Langkah ketiga, minyak atsiri yang telah didapat selanjutnya akan diidentifikasi dengan KLT maupun dengan GCMS atau kromatografi gas spektroskopi massa. Dalam artikel utama oleh Carlina dan kawan-kawan, diidentifikasi 2 subfraksi menggunakan metode KLT dengan fase diam silika gel GF254 dan fase gerak toluen aseton 9:1. Setelah dielusi, plat KLT diamati di bawah lampu UV 254 nanometer dan dilakukan juga pengamatan dengan reaksi semprot anisaldehid asam sulfat, kemudian dipanaskan. Pada subfraksi 1, digunakan pembanding minyak atsiri daun cengkeh pada KLT setelah penyemprotan dengan reaksi anisaldehid asam sulfat dihasilkan warna merah dan nilai RF 0,85. Dan pada subfraksi 2, dengan pembanding eugenol didapatkan hasil fraksi berwarna merah. Ini adalah hasil KLT di mana subfraksi 1 yang menggunakan pembanding minyak atsiri daun cengkeh, fase diamnya silika gel GF254 dan fase gerak toluen aseton 9:1. Dapat dilihat gambar A dilihat di bawah lampu UV 254 nanometer dan gambar B setelah dilakukan penyemprotan menggunakan reaksi anisaldehid asam sulfat dan dipanaskan. Dan ini adalah gambar subfraksi 2 menggunakan pembanding eugenol, fase diam yang digunakan silika gel GF254 nanometer dan fase gerak toluen aseton 9:1. Gambar A dilihat di bawah lampu UV 254 nanometer dan gambar B setelah dilakukan penyemprotan menggunakan reaksi anisaldehid asam sulfat kemudian dipanaskan. Setelah diidentifikasi menggunakan KLT, selanjutnya dianalisis menggunakan GCMS. Diperoleh data spektrum kromatografi gas menunjukkan puncak 1 yang tertinggi adalah pelarut N-heksan. Kemudian, puncak 2 merupakan senyawa yang kandungan kariofilannya tertinggi, yaitu 25,23%, dengan waktu retensi 14 menit, bobot molekul
204 dengan rumus molekul C15H24. Kemudian terbentuk fragmen molekul pada M per Z 204, 189, 133, dan 98. Dan hasil spektrumnya sama dengan standar karyofilen. Nah, selanjutnya dari pembahasan hasil untuk subfraksi yang kedua, ada hasil GCMS dan spektrum massa juga. Yang pertama, hasil GCMS-nya dapat dilihat dari gambar puncak utama X dengan kadarnya 99,88%, disebut juga puncak mayor karena paling tinggi. Kemudian waktu retensinya diperoleh 15 menit, berat molekulnya adalah 164 dan rumus molekulnya C10H12O2 yang termasuk monoterpen ya. Kemudian dari hasil spektrum massa maka menghasilkan fragmen molekul massanya pada 164, 149, 131, 121, 103, dan 91. Maka dari semua data yang diperoleh dapat disimpulkan senyawa tersebut adalah eugenol yang termasuk monoterpenoid. Nah, dapat dilihat di sini adalah hasil kromatogram dan spektrum massa dari subfraksi 1 maupun subfraksi 2 ya, teman-teman. Nah, dapat diamati bahwa pada kromatogram subfraksi 1 terdapat 2 puncak, namun puncak nomor 2 lah yang paling banyak kandungan karyofilen atau sesquiterpennya. Begitu pula pada kromatogram subfraksi 2 terdapat puncak yang paling tinggi senyawa X, yaitu eugenol. Dan adapun pada hasil spektrum massa, baik karyofilen maupun eugenol, dapat teman-teman amati untuk melihat kecocokan data dengan data yang sudah dibacakan di slide sebelumnya ya, teman-teman. Dan setelah dilengkapi juga bahwa struktur karyofilen adalah seperti ini pada gambar yang sebelah kiri, dan struktur dari eugenol serta massa-massanya juga ada di gambar sebelah kanan, teman-teman. Nah, poin selanjutnya yang akan diuraikan yaitu kelebihan dan kekurangan dari artikel utama oleh Carlina dan kawan-kawan. Yang pertama, kelebihannya telah diuraikan dengan jelas tentang hasil KLT maupun analisis hasil dengan GCMS, disertai dengan gambar visualisasi KLT maupun spektrum kromatogram serta spektrum massa yang telah dijelaskan di slide sebelumnya, teman-teman. Selanjutnya, kekurangannya akan dilanjutkan oleh Sri Wahyuni. Kekurangan artikel utama oleh Carlina dan kawan-kawan. Yang pertama, tidak menyebutkan secara rinci tentang proses diperolehnya minyak atsiri, sehingga didukung artikel oleh Nurhain dan kawan-kawan. Kemudian yang kedua, tidak dijabarkan langkah-langkah identifikasi menggunakan KLT, sehingga didukung artikel oleh Kusuma dan Uswatun. Kemudian, kesimpulan pada review artikel kali ini, analisis minyak atsiri daun cengkeh menggunakan instrumen GCMS, yakni didapatkan data spektrum kromatografi gas yang menunjukkan puncak 1 yang tertinggi adalah pelarut N-heksan. Kemudian, puncak kedua merupakan senyawa yang memiliki kandungan karyofilen paling tinggi dengan waktu retensi 14 menit dan bobot molekul 204 dengan rumus molekul C5H24. Kemudian, hasil GCMS untuk subfraksi 2 adalah terdapat puncak utama X dengan kadar 99,88% dengan waktu retensi 15 menit dan berat molekul senyawa X adalah 164 dengan rumus molekul C10H12O2. Hal ini menunjukkan bahwa senyawa tersebut adalah senyawa eugenol yang termasuk monoterpenoid.
pada identifikasi KLT didapat 2 subfraksi, pada subfraksi 1 dihasilkan warna merah dan nilai RF 0,85, dan pada subfraksi 2 didapatkan hasil fraksi berwarna merah. Artikel utama yang dijadikan acuan secara keseluruhan sudah runtut dan baik, hanya saja terdapat beberapa kekurangan yang telah dilengkapi oleh artikel pendukung. Selanjutnya, referensi yang dipakai untuk mereview artikel diperoleh dari artikel utama, yaitu oleh Carlina dan kawan-kawan. Kemudian didukung oleh artikel pendukung pertama oleh Kusuma dan kawan-kawan. Dan artikel pendukung kedua oleh Rahim F. dan kawan-kawan, serta artikel pendukung ketiga oleh Nurhain dan kawan-kawan. Demikian video presentasi review artikel dari kelompok E1, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.